Keren banget sih rumahnya. Ini. Tuh, ini nuansanya benar-benar minimalis. Jadi ini lantai buat ruang keluarga di sini ya. Ntar gue tadi dari tadi ngeliat, ini TV lu kok nggak ada sih? Kayak tempat TV ada, tapi TV Oh, nggak ada. ini tinggal di. Assalamualaikum. Rumah siapa ya ini ya? Kok saya tiba-tiba ada di rumah orang nih? Saya nggak tahu ini rumah siapa. Pokoknya kita masuk aja. Yang penting saya udah janjian sama orangnya. Rumahnya sih keren banget nih. Ada tangga-tangga kayak gitu. Jadi ruang tamunya langsung masuk ke sini. Assalamualaikum. Badi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, orangnya mana ya? Wah, di sini. Oh, Kakak Radi. Ya, gimana? Dit, apa kabar, Dit? Baik, kita kayak Alhamdulillah. baru ketemu padahal kamera udah dari sini ya. Iya, ceritanya gitu seolah-olah. Gambar dari Ada yang ngumpet di situ ya? Iya. Dit, aduh, Iya, Pak Andre. aduh senang banget gue bisa mampir ke tempatnya Om Raditya Dika. Iya. Ya, ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Wih, siap, silakan. Maaf ya aku mengganggu nih, tapi aku seneng banget kalau main-main ke tempat teman-teman tuh ngelihat rumah-rumahnya tuh bisa jadi inspirasi. Iya, soalnya kalau ngeliat di YouTube Pak Andre tuh kan sering main ke rumah teman-teman yang lain juga. Iya, bener. Ini tapi kalau di sini kita udah hampir 6 tahun sih. Oh lama juga ya, Dit? Udah lama Sebelum banget. nikah berarti udah beli rumah ini? Sebelum nikah ya, ini rumah bujangan dulu. Tuh, bagus. Ini contoh. Jadi kalau mau menikah itu siapkan semuanya sebelum menikah. Oh gitu ya? Iya, jadi kan kita nggak bawa istri juga enak. Udah punya tempat tinggal. Bener. Tapi kita jalan-jalan. Ya, enggak gitu. Oh, ada. Nuansanya minimalis. Ya, ini buat kucing kalau ini. Mana? Jadi Oh, ini buat kucing. Oh, pohon kucing tinggi tuh gini. bisa dari bawah, Hah? dia naik ke atas gitu muter-muter, dia nongkrong di sini. Oh, gitu. Terus kalau ini itu kan di atas kamar kucing, jadi kita punya satu kamar buat kucing. Ya Kalau dia mau nongkrong di balkonnya bisa, nanti di jalan ke situ. Oh, jadi waktu lu bangun rumah ini dibangun kan? Atau beli jadi? Ini dibangun. Dibangun berarti lu udah siapin konsep ini dong? Kalau ini pas renov, jadi kemarin kita 2 tahun lalu sempat renov, baru kita taruh pohon ini. Kalau Pak Andre mau coba boleh sih. Saya kan bukan Oh kucing. iya bener, tapi Saya babi. Dit, Iya. lu memang suka kucing berarti ya? suka banget kucing. Dan ini baru pertama kali ngelihat tempat kucing sampai setinggi ini dan dia bisa manjat sampai ke sini ya? Dia Ya lu bisa. kasih lokasi itu ya? Ya kasih ramp ini, kasih ramp biar ke atas. Sebenar-benarnya ya, tadinya itu ada rem lagi yang muter sampai atas. Jadi dari bawah banget bisa naik sampai atas. Tapi ini gue potong di situ. Kenapa? Karena kemarin dia boker di situ nggak ada yang bisa bersihin. Oh iya benar. Jadilah mengering susah. berhari-hari. Iya, maka begitu masuk sini tamu bobo tai kucing. Itu dia. Tapi nggak pernah ada yang jatuh, Dit. Enggak pernah. Nggak pernah. Dulu itu supaya latihan, mereka kita kasih railing pakai kaca gitu kan. Karena kita takut mereka jatuh. Pelan-pelan mereka udah terbiasa, railingnya kita copot. Oh. Jadi sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi lu ada pelatihan kucing juga di sini rupanya ya? Ya dilatih seadanya aja. Gue punya kucing 2 di rumah. Oh iya? Tapi gue takut banget, makanya gue masukin aja di dalam ruangan, nggak pernah gue keluar-keluarin. Oh gitu. Soalnya kalau gue keluar-keluarin, nanti takut hilang. Hilang. Oh iya. Kucing-kucing iya. mahal kan? Iya, benar. Ini keren banget sih rumahnya. Ini. Tuh, ini nuansanya benar-benar minimalis. Jadi ini lantai buat ruang keluarga di sini ya? Ini buat ruang keluarga kalau teman-teman datang main werewolf di sini, main board game, ngobrol. Oke. Kemarin bokap juga sempat ke sini main gitu. Nah, ini kalau punya kucing begini jadinya tuh. Iya benar, pasti habis deh kursi-kursi sama gue di rumah juga kayak gitu. Dit, gue pakai sepatu nggak apa-apa nih, Dit? Nggak apa-apa, Soalnya nggak apa-apa. marmernya bagus banget ini. Nggak apa-apa, aku juga biasa pakai sepatu, kadang di tangan juga sih. Oh gitu juga ya, iya. Ini dapurnya, sana buat ruang santai. Terus itu, wah, Itu taman. keren banget. Taman di sini. Jadi kalau misalnya mau nongkrong-nongkrong apa, biasanya kan kita suka makan di situ sama keluarga. Iya. Kalau Anissa tuh bilang waktunya makan tuh waktu kita ngobrol. Jadi kita biasanya kalau makan bareng-bareng di sana rame-rame. Benar, harus begitu. Jadi lebih intimate gitu kan, anak-anak ngumpul semua. Dit, tadi gue masuk sini, gue tiba-tiba langsung ruang tamu. Parkiran mobil di mana sih? Parkir mobil di bawah. Loh, kok gue tadi nggak lihat ya? Masa nggak ngeliat? Nggak Masuk rumah langsung kelihatan ada Kan mobil. tadi pas gue opening kamera, penonton juga tahu nih. Pas opening kamera gue langsung ada di situ. Jadi gue nggak ngeliat mobil. Ya makanya kelihatan gitu ya. Iya. Penonton ya. Gue mau lihat Iya. mobil apa? Boleh ada di Gua, bawah. lu tahu kan gue hobi gue otomotif, Tahu. ya kan? Nah, persoalannya adalah kalau aku nggak terlalu suka mobil, tapi aku cuman punya mobil yang benar-benar aku pakai aja. Iya, untuk daily lihat ya. ya. Iya, kita bawa. Yuk.
Ini berarti turun dari tempat masuk tadi atau? Boleh kalau mau turun dari situ boleh. Dari sini juga bisa, cuman lagi pada masak kayaknya. Oh, bawahnya dapur nih? Bawa dapur. Oh, oke. Iya. Wah, tadi gua nggak lewat sini, Dit. Hah? Masa? Iya, langsung di sini gua tadi. Makanya gua nggak ngeliat mobil. Karena ini ya, di video langsung kayak gitu. Ini dia nih. Ini mobilnya ada 2. Iya. Cuman lagi sering pakai yang ini. Kalau anak 2 ya? Anak 2. Berarti kalau mobil keluarga biasanya itu kali ya? Iya, kalau misalnya anak sekolah apa segala macam pakai yang agak lebih besar. Ini buat lo ya? Kita sebagai bapak Iya, ngalah aja kan. betul. Memang itu sudah jadi takdir dan kontraknya seperti itu. Iya kayak gitu. Nah ini mobilnya. Mau ini dong, Dit, denger suara mesin boleh. gue, Dit. Ini. Gue yang megang nih. Iya. Ah, bukan lo aja. Hah? Gue aja. Iya kan Oke biar deh. Pak Andre ini ngerasain Iya. mobilnya. Iya, benar. Gue nyalain mesinnya ya. Coba. Gila. Suara mesinnya enak banget. Enak banget kan? Wah. Bisa begini, Dit? Iya dong. Bener asli tuh. Iya kan? Gue matiin lu, Dit. Iya. Biar ngobrolnya enak. Gua itu kan karena udah lama main mobil, jadi tahu suara mesin yang enak sama yang enggak. Ini Iya. enak banget. Ini bener-bener kayak mobil baru nih. Ya, tapi masalahnya itu bukan masalah baru atau lama juga, perawatannya itu. Benar, setuju. Iya. Iya, walaupun ini mobil sudah 6 bulan, tapi masih terlihat kayak mobil baru. Iya, ini mobil tempur sih, karena kan banyak sering dipakai keluar ya. Emang lu ngerawat mesinnya gimana, Dit? Iya, soalnya gue pakai oli Shell Helix, Oh, yang bikin mobil itu terawat dan nyaman. pantes kayak mobil baru. Nah, mobil-mobil gua di rumah itu juga sama, pakainya oli Shell Helix 5W30. Nah, ini nih. Ah, bener ini dia nih. Yang ini kan? Shell Helix Ultra 5W30. Bener Yoi. banget. Ini buat mobil Bukan gua. hanya mobil di rumah gua, motor gua pakein Shell juga. Nah, tapi emang sama ya, Shell Helix Ultra 5W30 ini emang keren banget ya. Kalau gua kan dapat rekomendasi dari bengkel, dari mekanik kepercayaan. Oh, oke. Rekomendasinya ini. Nah, kalau gua dapat info dari teman gue yang hobi otomotif. Jadi ini oli sudah dilengkapi yang namanya Pure Plus teknologi. Artinya itu teknologi yang bisa mengubah gas alam jadi cairan yang menghasilkan oli lebih baik untuk membersihkan dan melindungi mesin. Tapi emang keren banget sih. Yo, itu gue tuh pengharum ruangannya pakai Shell Helix juga. Oh iya, Emang tuh gimana ya? Gue bukan lebay nih, bukan jadi kesannya kayak apa namanya nyari muka gitu ya. Iya. Tapi memang bener kok. Di rumah gue tuh gue semua pakai Shell Helix. Oke. Sejak gue pakai Shell Helix Ultra 5W30, gue lebih tenang pakai mobilnya. Soalnya performanya jadi lebih maksimal. Apalagi kan gue setiap syuting tuh kemana-mana selalu bawa mobil gitu Iya, ya. iya, Jadi ya gue pengen mobil gue terawat, performanya oke, udah nggak ada lain lagi pakai Shell Iya. Helix Ultra 5W30. Apalagi kalau kayak sering syuting apa mondar mandir gitu Iya, kan, itu harus makanya. benar tuh. Kalau Benar. nggak nanti mobil cepat Benar. ininya kan. Lo juga pasti ngerasain kayak gitu kan? Iya banget. Karena lo juga syuting bolak-balik harus pakai ini. Nah kadang-kadang orang yang suka lupa tuh ya kalau misalnya kita ngerawatnya bener, kan budget perawatannya jadi lebih efisien. Jadi lebih efisien, Iya, betul. soalnya kan mobil jarang bermasalah. Iya, itu dia. Jadi oke banget loh. Nah, apalagi Shell Helix Ultra ini juga dilengkapi yang namanya Active Cleansing Technology yang bisa bikin mesin mobil kita tetap bersih. Berarti di rumah Pak Andre semua mobilnya pakai oli Shell juga? Pasti dong. Kalau mobilnya enak, gue jadi makin semangat. Jadi kayak punya semangat baru buat berani melaju. Jadi Dit, karyawan-karyawan gue di rumah, Taulani TV nih, itu semua mobil-mobilnya harus pakai oli Shell Helix Ultra ini. Oh, kalau nggak, gue nggak terima. gitu? Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk? Pagar nggak dibuka? Nggak bakal gue buka. Gue harus Hebat. cek dulu. Olinya Shell Helix bukan? Iya, baru boleh. Keren. Kalau nggak, pulang. Itu karyawan di sana ya? Iya. Nah kan mumpung ada Andre Taulani ke rumah, Hah? mau dong disupirin keliling-keliling. Gue baru mau ngomong begitu. Iya sambil nyobain mobil. Wah, kok bisa langsung feelingnya Radit keren banget. Ya udah, tapi ini nggak usah dibawa-bawa gini kan? Oh iya, Taruh di belakang aja kita deh. taruh belakang Iya, aja. iya. Oke, sip. Gue boleh cobain ya? Iya dong. Wow, keren banget nih. Lihat, wanginya masih baru. Yoi. Nih. Silakan. Gila, masih wangi baru. Terus bersih banget lagi dalamnya. Ini nih, pewanginya Shell Helix ini. Wanginya enak banget, bikin kita betah gitu di mobil. Iya, pokoknya harus Shell nih kita di sini. Iya. Kita cobain deh. Ya, kita jalan keliling komplek aja kali ya. Boleh, Ya, kasih tahu. ngobrol gitu. Yuk, kita jalan.
Wah, Siap. Nih bawa mobil Fortuner pertama kali nih gua. Serius nih? Iya, gua mau lihat dulu nih ini spion nih. Waduh. Aduh, deg-degan juga nih. Tenang deh, tenang. Ya kan ada kalau ada apa-apa kan amit-amit kan. Iya kan tinggal lari. Enggak. Enggak lah insyaallah. Asiknya mobilnya gede juga ya. Gede ya? Iya. Gua dulu beli pernah ini Venturer. 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 Itu gede juga atau gimana? Iya, dia di dalamnya lebih luas. Kalau kalau ini cuman memang kalau Fortuner itu gagah ya. Iya. Gila ya, gue disupirin Andre Taulani. Asik. Karena dulu pas zaman aku suka ngeband, zaman SMA dulu. Iya. Itu ada yang bilang kayak gini, kita mau manggung nih, waktu itu mau manggung di Usmar Ismail tuh, acara jazz gitu. Oh iya, di tim itu. Di apa, di Kuningan. Kuningan, iya. Sorry. Terus kita lagi nyari tempat latihan nih, kiri. Nyari tempat latihan, kita latihan di mana ya gini, semua studio lagi pada penuh tuh. Ada nih studionya Andre Taulani. Oh iya? Di Bintaro. Oh iya, Bener nggak? 9 bener. A Studio namanya. Tapi namanya bukan Andre Taulani. Iya, apa? Andre Stinky. Iya. Namanya As. Oh gitu dia. Iya. Ya ampun. Terus kita main di sana. Wah, itu ada satu keyboardis kita ya. Dia bilang, tahu nggak, gua tadi ketemu Andrenya. Dia lagi di depan nungguin mobilnya datang. Oh, lu serius ketemu Andre Stinky? Iya. Di studionya dia. Iya, Ya gitu. Allah. Kita main gitu. Lu datang ke sana? Datang main, Ya latihan. ampun. Latihan di A Studio. Itu udah lama banget, Dit. Itu tahun berapa ya? 2003, 2004. Iya, 2004 ya benar. 2003 2004 betul. Wah, itu kita main di sana, studionya tuh masih inget tuh, kayak dia agak banyak kayu gitu ya. Iya, betul. Banyak kayu, ada karpetnya gitu. Iya. Tapi sekarang gimana tuh? Sekarang udah tutup, udah dijual tempatnya, terus udah jadi kantor gitu. Kayak kantor pemasaran rumah Bintaro gitu. Karena nggak seneng ngurus studio rekaman kah? Itu kan gua per partner waktu itu. Jadi yang punya lahan tuh temen. Iya. Terus gua yang bikin studionya di dalam. Tapi begitu udah selesai mungkin dia akhirnya tahu kalau itu daerah mahal, jadinya nanti buat dikembangin aja dia jual ke pengembang. Nah, itu pertama kali itu ketemu Andre Stinky itu. Dit, tapi gue mau tanya, Dit. Gue tuh ngelihat dunia YouTube kan berkembang pesat ya. Tapi sebetulnya buat teman-teman semua nih harus tahu sejarahnya gimana YouTube di Indonesia. Ini beliau ini yang orang di samping saya ini semua salah satu pelopor gitu ya. Inspirasi membuat YouTube. Iya. Benar nggak sih, Dit? Lu mulai YouTube tahun berapa tuh dulu? Waktu itu lupa, kayak 2009 udah punya channel ya. Udah 10 tahun lebih lah di YouTube. Dan dulu tuh Malam Minggu Miko mungkin orang ingetnya itu ya. Ketika Malam Minggu Miko. Iya, Malam Minggu Miko bikin web series pertama di Indonesia tuh waktu itu. Pertama kali dapat 1 juta subscribers juga. Jadi kalau zaman sekarang teman-teman tuh dapat plakatnya tuh yang agak kecil gitu ya kotaknya. Iya, betul. Gue masih dikirimin yang gede banget gitu. Yang dikasih sama orang YouTube-nya langsung datang dari Singapura gitu. Data tuh masih tuh gue segede-gede gaban gitu. Masih lu simpen? Ada di ruang kerja, masih disimpan tuh. Jadi ya kalau ingat sih zaman dulu ya memang kalau dibilang yang awal-awal mungkin awal-awal yang pertama mungkin enggak ya. Tapi kalau awal-awal iya, karena angkatannya banyak tuh teman-teman yang lain. Dan zaman dulu belum ada AdSense. Oh, dulu belum ada AdSense? Belum ada AdSense. Jadi memang ada duitnya ya? Jadi emang kanannya. Oh gitu. Jadi emang belum kebayang bisa dapat uang dari bikin video-video YouTube tuh belum ada yang kepikiran gitu bahwa itu hanya di Indonesia atau seluruh dunia memang belum ada AdSense. Waktu itu memang secara sistem belum dibuat, tapi pelan-pelan mereka bikinin sistemnya, dikasih tahu ke kita, dan akhirnya kan sekarang orang hidup. Iya, dari situ. Dari bikin YouTube. Bahkan terakhir kemarin infonya katanya Menkominfo ya. Kominfo bilang katanya itu bisa dijadikan sebagai jaminan ke bank kalau mau ngutang. Tahu tuh bener atau enggak tuh regulasi. Berarti gue nggak harus pinjol lagi dong ya. Tapi waktu itu lo kepikiran bikin itu YouTube ngelihat dari mana sih? Dari mana ya? Karena gini Pak Andre, kalau gue itu dulu awalnya suka banget semua yang berbau digital. Iya. Karena dulu kan suka nulis. Nah, iya benar-benar. Terus nemuin namanya blog. Iya. Blog itu kan di Australia waktu itu bikinnya. Iya, kan? Orang itu bisa nulis terus satu dunia tahu tulisan kita. Jadi wah menarik nih. Abis itu ketemu Twitter, ya kan? Wah doyan banget nge-tweet apa segala macem gitu kan. Abis itu nyari apa lagi nih? Ternyata YouTube tuh lagi berkembang banget gitu di luar, dan di Indonesia tuh masih sedikit lah, nggak terlalu banyak yang main. Akhirnya ya udahlah, gue pengen coba lagi deh jadi
jadi orang yang pertama kali nyoba mulai gitu. Kayak kan di blog kan juga termasuk awal-awal juga gitu kan. Dan akhirnya ya rame. Jadi memang karena ngelihat perkembangan digital ini apa, pengen nyobain, digital apa, pengen nyobain gitu. Tapi hebat ya, artinya waktu itu lu kepikiran gak sih kalau YouTube akan sebesar ini sekarang dan orang-orang akhirnya berlomba-lomba bikin YouTube sekarang? Dulu gak kepikiran kali? Sama sekali gak kepikiran, asli deh, bener-bener. Kok bisa gitu sekarang orang pada punya tim, pada punya serius banget gitu ya kan, serius banget gitu. Jadi gak kebayang sama sekali sih. Dulu kita cuman kayak main-main, bener-bener main-main doang gitu. Keren lah lo, jadi ini salah satu menjadi pelopor dan memotivasi orang-orang untuk bikin YouTube. Karena nggak ada kerjaan waktu itu, jadi mungkin kalau suka syuting mungkin enggak kali. Nggak berhenti di situ, kuliahnya dulu kan lo ambil apa dulu kuliah? Iya, finance. Finance, tapi malah sekarang berbalik, jadi penulis ya, Dit? Dulu atau dulu ya, dulu. Dulu. Tapi sekarang malah jadi stand up comedian. Kayaknya lompatan-lompatan Radit nih oke banget loh. Enggak sih, karena lebih kayak nyari duitnya di mana sih. Tapi kalau gue perhatiin ya, YouTube tadi pelopornya lo. Terus habis itu dunia stand up juga kayaknya cikal bakal dari lo juga, Dit. Iya, kalau dibilang pertama pasti enggak ya, karena yang pertama stand up comedy di Indonesia tuh ada banyak yang lain yang mulai pasti ada, termasuk yang pertama kali di TV almarhum Taufik Safalas kan, dia kan orang baru ngeliat gitu, orang bisa kok berdiri ngejokes gitu kan, ya mungkin kalau yang pertama pasti enggak, tapi kalau berusaha untuk mempopulerkan mungkin kebetulan waktu itu direkam sama Ernest ya kan, pas kita lagi main di Kemang sini di Comedy Cafe, dan akhirnya jadi rame, orang jadi banyak tahu gitu, oh nih Radit bikinnya stand up comedy. Tapi sebenarnya teman-teman yang lain yang duluan ada gitu. Nah waktu itu kenapa stand up? Karena kalau tiap kali promo buku, kan waktu itu jadi penulis kan, tiap kali promo buku itu nggak ada yang mau dengerin Pak. Oke. Jadi kayak misalnya gue dateng terus, gue punya buku nih, apa namanya, bukunya soal ini, beli buku orang gue. Gak ada yang peduli di pameran-pameran tuh kayak pesta buku Jakarta Tapi begitu lagi ada apa namanya talk show soal buku dan stand up, orang kaget gitu. Wih, apaan nih gitu. Kok tiba-tiba ada talk show soal buku, tiba-tiba nih ini penulis ngambil mikrofon bilang, "Gue mau cerita aja boleh nggak?" Terus berdiri gitu kan. Baru ngejokes gitu soal materi-materi di bukunya, terus ya jokes-jokes gitulah stand up. Baru tuh nancep ke mereka, baru mereka baru itu bahkan ada orang yang lagi di stall-stall gitu kan ngelihat kan. Hey, apaan nih pada ngumpul. Wah, kayaknya seru nih kalau gue bikin panjang stand up gitu. Maksudnya dalam artian tiap pameran ke pameran lain tuh gayanya begini gitu. Akhirnya mulailah orang ngomongin tuh. Makanya waktu itu diajakin Panji, gue denger lo sering stand up ya gitu. Mau nggak kita bikin acara di Kemang di Comedy Cafe? Lahirlah video Comedy Cafe, ya tentu hits juga tuh. Hits banget dulu gitu. Jadi ya emang semua nggak sengaja sih sebenarnya. Ya, lu jadi YouTuber udah, terus stand up comedian udah, sutradara juga udah. Iya kan? Itu semua bener-bener nggak belajar kali ya, Dit? Karena mungkin lo nyoba aja. Sutradara itu juga kan pasti lo. Emang lo udah basic sutradara dulu? Enggak kan? Enggak. Cuma pekerjaannya satu Pak Andre. Pekerjaannya itu tuh pencerita, storyteller. Oh, itu awalnya basicnya itu sih. Iya, suka berangkat cerita. Suka iya. cerita ke orang, suka cerita kemana-mana. Jadilah cerita di stand up, jadilah cerita di film, jadilah cerita di digital gitu dimanapun gitu. Jadi emang sebenarnya basicnya suka cerita aja dari situ ya. Suka cerita, makanya ceritanya pakai apa nih? Oh, pakai film, jadi sutradara. Tinggal medianya mau apa ya? Tinggal mediumnya apa. Ini oke. Ini dari semua yang udah lo jalanin nih. Tapi pasti lo ada kesulitan juga kan dalam membangun karir. Iya. Nah, apa sih kalau boleh tahu nggak kira-kira kesulitan yang pernah dilalui saat membangun karir? Kesulitan. Dan gimana lo untuk ngelewatinnya? Sebenarnya adalah dorongan untuk tahu bahwa semua itu kanan ya. Dorongan untuk tahu bahwa semua itu butuh proses gitu. Ya, nggak ada instan ya. Kadang orang kan kayak dia nyobain sekali terus nggak berhasil, udah gitu kan. Jadi untuk tahu bahwa semuanya itu pasti ada jeleknya dulu. Iya. Kalau kita stand up pasti ada nggak lucunya. Kalau bikin video pasti ada nggak bagusnya. Iya. Gitu terus sampai akhirnya kita nemu. Berarti yang paling penting itu tetap semangat, pantang menyerah. Dan tekun ya. Gitu. Tetap semangat, pantang menyerah. Itu yang paling penting. Ada teman gue tuh kayak begitu tuh. Gimana tuh? Dia belum apa-apa udah nyerah. Gue bilang, lu kenapa sih kayak begitu? Moto lu apa? Ternyata moto dia tetap menyerah, pantang semangat. Iya, balik dia. Salah baca. Salah baca.
Tapi waktu itu gue pernah main ke ini talk show, inget gak sih? Ingat dong. Oh, ingat ya? Ingat. Pernah main juga ke situ. Oh tuh itu. Terus gue pernah punya lu masih ingat gak Dit? Apa Waktu itu? itu anak gue masih kecil-kecil. Heeh. Dia pengen nonton Niana. Niana. YouTuber Ya, yang dari Filipina ya. Heeh. Yang ketop banget kakak Bener, adik. bener, kakak iya, adik. iya, iya. Dia kan manggung di Gandaria City tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Terus kan gue nggak punya tiket ya. Disitulah gue pertama kali kenal Raditya Dika. Oh, lu WA gue. Gue WA lu. Gue lihat soalnya Radit kata teman-teman punya tuh Radit tuh gini. Punya apa? Punya tiket atau punya tiket, link? Punya link juga. Pokoknya lu ada lah. Iya, gue emang dekat sama YouTube kan. Iya. Waktu zaman itu karena YouTuber masih dikit, mereka bener-bener iniin kita. Iya. Gitu. Akhirnya gue kontak lu, baru di situ lah gue kenal Radit. Oh gitu. Tapi dapat dong. Dapat tau. Thank you banget Radit. Thank you banget. Sama-sama. Baik banget lu pokoknya deh. Nah ini terakhir Dit. Ya. Tips and trick bertahan sebagai digital creator apa tuh? Tips and trick bertahan sebagai digital creator adalah kalau gue tuh tahapnya 3. Kita bikin, Oke. kita evaluasi, baru kita perbaiki, baru kita bikin lagi. Jadi lingkaran jadi kreator itu harus kayak gitu. Kita bikin, evaluasi, perbaiki, bikin, evaluasi, jadi muter terus. Jadi dari evaluasi itu kita bikin apa? Iya. Dari habis bikin apa yang kita bisa lihat dan kita perbaiki gitu, muter terus sampai jadi yang bagus. Oke. Apa lagi project apa yang terdekat? Lo bikin film lagi nggak sih? Sekarang lagi enggak, cuman ada project panjang yang kayaknya belum boleh gue kasih tahu sih. Cuman ada lah, nanti akan ada satu project panjang. Kita doain. Pokoknya kita tunggu karya-karya Raditya Dika. Siap. Pas banget ini udah mau nyampe nih tempat lo nih. Oh iya gitu ya? Iya. Oke, ini kita udah sampai lagi nih. Oke. Nah, ini dia. Waduh, emang bener. Nggak bohong, nah mobilnya enak banget. Kayaknya boleh nih beli nih ntar ya. Enak bener gitu ya? Iya. Wah ini mobil enak banget, ntar gue beli deh gitu ya. Luar biasa Pak Andre. Beli brosurnya aja. Kita masuk lagi ke dalam ya. Ayo ke dalam lagi yuk. Aduh, thank you Om Adit udah Sama-sama Pak Andre. muter-muter tadi kita. Mobilnya enak juga ternyata ya. Iya dong. Tapi lo nggak suka mobil-mobil vintage, mobil-mobil gitu ya kayak zaman-zaman. Nah aku tuh nggak bisa ngerawatnya takutnya. Iya. Udah disiapin makan? Oh iya, ntar gue tadi ngeliat. Apa tuh? Ini TV lu kok nggak ada sih? Kayak tempat TV ada tapi TV Oh nggak ada. ini tinggal dibuka nih. Tuh. Oh, ngumpet di situ. Iya. Keren juga. Nah kalau nonton emang segini. Oh segitu doang ya? Kecuali kalau memang ada tambahan charge gitu ya baru. Iya baru buka. Anda lagi diet ya? Aku lagi diet, Ya. udah turun 10 kilo. Ini aku siapin makanan di situ. Waduh kalau begitu terima Di kasih Om taman. Radit. Ini rumput-rumput taman silakan di. Sekalian dicemilin ya, iya. Vegetarian kita. Nah, Waduh, ini makanan dietnya wah luar biasa sekali ya Dit. makanan diet Pak Andre yang itu. Kalau saya ngemil donat aja. Oh oke. Waduh, sorry. Ini enak di sini nih, duduk-duduk di sini sambil memandang pemandangan pohon-pohon. Oke deh kalau gitu. Om Radit terima kasih banyak udah memberikan waktu untuk membahas tentang rumahnya Mas Radit dan juga mobilnya. Tapi Dit, gue tuh kan selalu memantau lo ya. Lu tuh kalau lagi kerja gitu ya, kelihatan passionate banget gitu. Lu bener-bener sungguh-sungguh dan effort. Itu gimana sih caranya? Kayak begitu? Nah, yang penting itu apa yang kita lakuin kita harus terus berani melaju. Oke, itu tipsnya ya? Iya, karena kadang orang kan kalau mau mulai itu masih takut-takut. Iya. Takut dianggap jelek, takut nggak seru, takut nggak lucu. Yang penting kalau kita terus berani melaju, itu pasti kita bisa maju. Keren tipsnya. Sama kayak kita naik sepeda ya. Kalau kita diem, kita bahkan jatuh. Kalau kita jalan, Kalau kita masuk goes comberan. terus, kalau kita goes terus, jalan terus, nah capai tujuannya, ya nggak? Thank you banyak sekali. Manfaat yang bisa kita dapat dengan Om Radit hari ini ngobrol-ngobrol, semoga bisa menjadi inspirasi. Kalau gitu kita makan dulu. Mantap. Ya, Mari. ini makanan diet, ini makanan Tidak diet. tidak diet. Terima kasih.